Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau Pak bilang selamat pagi, pagi. Ya. Kalau Pak bilang semangat pagi, semangat. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke, silakan untuk memulai. Untuk kelas, boleh dipimpin doa. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa tanpa bersuara. Berdoa. Berdoa. Terima kasih, Rahmat. Pak absensi dulu ya. Eko, Jadi Pak, Dian. Hadir Pak. Alhamdulillah, semua ya. Pada pagi ini, Pak, seperti minggu kemarin, mengadakan yang namanya layanan klasikal. Layanan bimbingan klasikal. Kalau minggu kemarin kita bahasanya apa? Gaya. Gaya belajar. Oke, gaya belajar. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Motivasi belajar. jadi layanan klasikal ini tentang motivasi belajar. Adapun tujuan Pak memberikan layanan ini, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya motivasi belajar kalian. Kemudian kalian dapat menerapkan tips-tips untuk meningkatkan atau meningkatkan motivasi belajar kalian. Ingin Pak sampaikan ya, layanan klasikal hari ini kita selama 2 jam pelayanan, kurang lebih 40 menit ke depan. Kalian siap untuk mengikuti pelayanan? Siap. Oke, nah yang pertama Pak tayangkan tentang video. Kalian amati apa saja isi videonya, kemudian menceritakan tentang apa kira-kira ya. Nanti Pak tanyakan, kalian boleh memberikan pendapat kalian. Silakan. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar, kalau malas, lama-lama jadi bodoh. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Yakin masih mau mager? Masih mau bersantai-santai? Buat saja, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, 1 detik kamu bermalas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Gimana? Sedih? Ini bukan FTV Indosiar. Tidak boleh sedih. Kira-kira menurut kalian video ini tadi bercerita atau materinya tentang apa kira-kira? Motivasi. Siapa? Motivasi. Memotivasi. Satu. Yang lain? Jangan malas. Jangan malas. Kuatkan tekad. Jadi inti video ini adalah mengalahkan rasa malas dengan suatu tujuan yang tekad yang kuat. Jadi bisa memotivasi belajarnya dengan baik. Ini yang video tadi. Nah sekarang Pak sampaikan layanannya melalui PowerPoint. Yang pertama pengertian. Silakan mereka. Pengertian motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Oke. Ingat kata kuncinya, dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Nah, yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi berasal dari diri sendiri. Ini contohnya, ingin mendapat peringkat di sekolah, kemudian memiliki tujuan
ke perguruan tinggi negeri favorit. Ada yang kedua, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Misalnya dari lingkungan kita. Misalnya kalau kita di sekolah, kalau wali kelasnya Bu Dewi biasanya, Bu Dewi IPA 3, nanti kalau kalian kelas 12, ketika yang dapat peringkat itu ada reward biasanya. Apa reward? Hadiah. Jadi itu menambah apa ya? Keinginan kita untuk semangat untuk dapat peringkat tadi. Itu termasuk yang dari luar ya. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi jiwa. Oke. Cita-cita. Dulu kecilnya Angel cita-citanya jadi apa? Apa? Dokter. Eko? Polisi. Oke, polisi. Sairul? Tentara. Oke. Asmiatun, dulu kecil jadi apa? Dulu kan jadi guru. Guru. Sekarang jadi? Sekarang kan jadi pegawai bank. Pegawai bank. Jadi guru itu keren. Yang keren, yang jelek tetap jelek. Itu berubah. Ada nggak yang sekarang jadi pengen jadi guru? Tidak ada yang pengen jadi guru sekarang. Bagus. Bagus aja. Oke, walaupun cita-citanya sama dari kecil ataupun ada yang perubahan ketika di SMA tidak masalah. Tapi ketika kita punya cita-cita, tentu punya usaha kita untuk mewujudkan cita-cita. Jadi cita-cita sangat mempengaruhi akan motivasi kita untuk belajar. Demi mewujudkan cita-cita kita, motivasi belajar kita juga harus seimbang, menyesuaikan. Oke, yang ketiga, kondisi siswa. Iya, kalau lagi putus cinta, semangat nggak belajar? Tidak. Tidak semangat. Kalau lagi galau, semangat? Lesu. Oke, next. Tips meningkatkan motivasi belajar. Hindari gangguan belajar. Tentu kalian bisa menakar. Oh, ketika saya belajar di rumah, tetangga saya lagi hajatan, suara organ tunggal, tentu akan mempengaruhi kita untuk belajar kan? Iya, Pak. Itu juga. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Dea, silakan. Nah, kan Pak, jadi kan di kelas tuh ada teman saya Pak, Mm-hmm. yang kayak kalau belajar tuh lesu, Mm-hmm. males kan Pak. Nah, jadi saya mau bertanya, solusi yang tepat biar dia apa sih? Biar semangat Lagi Pak. belajarnya. Oke. Nah, kalau kita sebagai teman, ini posisi kita sebagai teman kan? Iya. Cara kita meningkatkan seperti yang Pak jelaskan tadi. Ada berapa tadi? Ada 6. Iya. Jadi mengajak dia membuat agenda belajar, berwisata bersama misalnya kan, bisa jadi. Atau kalau dia yang belum tahu tentang gaya belajarnya, mungkin kita bisa kasih tahu, oh ini loh gaya belajar mungkin yang cocok untuk kamu. Jadi nanti kalau kamu belajar lebih efektif, lebih baik. Oke, Rahmat. Bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar? Oke, ciri-ciri siswa. Ada yang bisa bantu Pak? Apa dia? Tekun. Oke, tekun, ulet. Ada lagi? Lebih senang bekerja mandiri. Lebih senang bekerja mandiri. Ada lagi? Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Oke, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Jadi, ya, ajarannya soal-soal. Jadi bisa dari perpus bukunya, bisa dari Google, bisa semua ya. Ada lagi? Angel, silakan. Jadi gini Pak, Oke. Silakan. pada saat ujian, mereka sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Namun, pada saat soal ujian keluar, apa yang saya pelajari, materi tidak keluar, Pak. Jadi di situ jadi malas belajar, Pak. Oke. Kalau
karena itu alasan kita motivasi belajar kita kurang, harusnya bisa diperbaiki itu. Jadi harus tricky dengan kita pelajari dari yang guru kita kasih, namun kita juga mencari informasi atau materi-materi lain dari luar. Silakan Ahmad. Mengapa setiap siswa itu harus memiliki motivasi belajar? Mengapa setiap siswa harus memiliki motivasi belajar? Apa? Semangat. Biar semangat. Oke. Kata Dinda biar semangat. Ada lagi? Apa lagi? Untuk meraih prestasi. Jadi tujuannya, goalsnya tadi. Terus? Ada lagi? Mewujudkan cita-cita. Benar. Jadi kenapa kalian siswa harus punya motivasi belajar? Tentunya kita harus belajar kan tujuannya untuk jadi kalau motivasi belajar kita tinggi, tentu akan berbanding lurus sehari itu lebih mendekati dengan pencapaian kita terhadap cita-cita, nilai akhir yang bagus, dapat peringkat. Kalau motivasi kita rendah, jauh susah itu mendapatkan. Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah. Ada lagi? Sudah? Sudah, oke. Menurut kalian, apa yang kita laksanakan pagi ini memiliki manfaat untuk kalian? Bermanfaat? Bermanfaat. Jadi ini ada seperti kemarin LKPD dan lembar evaluasi proses layanan kita. Jadi di LKPD ini kalian jawab menurut kalian sendiri ya. Jadi isi dengan 3 pertanyaan ini. Kemudian lembar keduanya tentang evaluasi proses layanan kita. Jadi bagaimana berjalannya kita proses ini, baik atau tidak. Ada scoring, tinggal kalian contreng 1, 2, 3, dan 4. Ada sudah di cara kuncinya. Bisa dipahami? Siap. Oke. Silakan. Bisa ya cara kuncinya? Itu tidak usah isi sekarang. Bisa nanti dikumpulkan seperti biasa dengan ketua kelas, bisa disampaikan di ruang TK. Bagi kalian nanti ya yang pengen lebih belajar tentang motivasi belajar, misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung di sini, bisa temui Pak. Jadi tentang motivasi ini atau tentang lain bisa konsultasi di ruang TK dengan Pak. Bisa? Bisa. Oke. Minggu depan kita belajar apa? Minggu depan kita sekolah? Minggu depan libur. Ya, minggu. Kalau minggu mau sekolah? Nah. Nggak usah sekolah. Insya Allah hari Rabu depan atau Sabtu depan ya. Biasa. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi siapa yang tidak? Rahmat. Silakan dibedakan akhirnya. Sebelum kita akhiri belajar, marilah kita berdoa tanpa bersuara. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rahmat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap maskernya dipakai, jaga kesehatan. Alhamdulillah kita bersyukur di tempat kita sudah pertemuan tatap muka walaupun terbatas, tidak sepenuhnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.